guys, ketemu lagi pembahasan yang selanjutnya. Masalah tempat pembesaran. Tempat pembesaran terbaik buat burayak. Nah, banyak orang yang salah untuk tempat pembesaran, apalagi di grup saya menggunakan kotak plastik donat untuk pembesaran salah, guys. Jadi begini sistemnya. Kalian mau cepat besar itu burayak, kalian kasih tempat yang besar, itu aja. Untuk tinggi air 15 cm, jangan lebih. Tapi setiap minggu kalian tambahin airnya 5 cm untuk memasukkan air baru ya. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa kuras. Jadi air baru itu menambah oksigen air, tapi airnya jangan air keran. Tambahlah air baru itu dari air endapan juga. Apa perlu harus pakai ketapang airnya? Misalnya kalian mau pakai ketapang silakan. Yang penting itu air endapan yang aman buat ikan, yang sudah kaporitnya dari air itu sudah menguap. Nah seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau mindahin ikan, silakan cari tempat yang gede, setidaknya styrofoam. Styrofoam itu rasanya seingat saya itu ukuran 75 cm kah? Yang lebih dari setengah meter, pokoknya ukurannya paling besar tuh 75 cm. Kalau ada yang lebih besar, beli aja lebih besar. Tapi airnya setting 15 cm. Nah itu untuk tempat pembesaran ya. Nah sebenarnya tempat pembesaran terbaik itu kalian siapin itu seminggu baru bisa dipakai, dengan cara isinya di kolam pembesaran kalian masukkan daun pisang kering sama batang-batangnya yang kering. Itu kalian cuci bersih, kalian masukkan di situ, kalian tutup rapat. Nanti kalau misal sudah sampai 3-4 hari sampai 7 hari itu sudah penuh dengan infusoria. Nah infusoria ini binatang yang lebih kecil daripada saya bisa bilang lebih kecil daripada Artemia, dan itu dimakan sama si buraya gitu. Jadi ketika dia nyemplung pindah ke tempat pembesaran karena ada infusorianya, kalian nggak khawatir harus kasih makan dia, karena infusorianya sudah jadi makanan buat si buraya, jadi kalian nggak repot. Nah buat kalian nggak pernah menggunakan daun pisang, silahkan gunakan daun pisang. Daun pisang itu digunain pas kapan aja gitu kan. Kalau saya pribadi di Urin Beta, saya gunain daun pisang itu sampai itu ikan pengen saya pindahin ke botol. Jadi kalau misalnya di kolam ya kasih daun pisang kering gitu. Mau dia bisa makan atau enggak, yang penting daun pisang lah saya taruh gitu di situ. Habis itu perlu nggak daun ketapang? Perlu, karena itu bisa untuk menurunkan pH air. Karena kalau si buraya wajib kalian turunkan pH airnya. Karena si pH air kita tuh terlalu tinggi ya, makanya kita perlu daun ketapang itu. Habis itu daun pisang untuk menetralisirkan untuk pH-nya. Terus kalian menggunakan garam. Nah, kalau misalnya kalian di garam ikan kalian di kios, lebih bagus kalian pakai garam dapur sekalian guys. Serius kalau saya kasih tahu, saya kasih saran. Kenapa? Karena kalau saya berpikir ketika ikan itu ya, saya pernah ada kejadian kasus pengalaman saya, buraya satu kolam kena jamur guys. Serius, satu kolam kena jamur, saya liatin buraya, saya senterin itu ada kayak putih-putih di badannya nempel. Itu kalau pas saya kasih garam ikan nggak kurang mempan guys. Jadi saya satu lubukan itu saya kasih langsung setengah bungkus garam dapur, saya cemplungin gitu kan. Udah saya biarin, ternyata jamurnya rontok dan ikannya pada sehat. Nah sampai saya punya asumsi kalau garam ikan otomatis, kalau garam ikan biasa ya, kalau garam ikan biasa kurang oke pak. Jadi lebih bagus pakai garam dapur sekalian kalau misalnya kalian pakai garam ikan biasa. Nah habis itu saya menggunakan produk dari mineral tablet untuk garam ikan. Nah itu lebih bagus daripada garam ikan lainnya. Serius, itu lebih bagus, daya tahan oke. Habis itu untuk nafsu makannya ikan tambah lahap, macam-macam kan. Kalau di keterangannya dia, emang saya lihat pas ikan kena jamur saya pakai itu rontok jamurnya. Saya akuin untuk mineral tablet. Makanya saya di Urin Beta malas jual garam ikan, karena kita gunain sendiri. Garam ikan ini kurang mempan oleh hebatan garam dapur pak. Bilang orang garam yodium bermasalah, enggak peduli saya pak. Saya pakai aja garam dapur, pokoknya garam dapur deh gua pakai gitu. Gua cobain ternyata aman gitu. Nah sekarang saya coba, waktu itu mau coba lagi, ada nih kemasan bagus mineral tablet, saya coba kan. Saya nggak di endorse ya, untuk video ini saya nggak di endorse karena saya cuma share pengalaman ya. Saya coba pakai mineral tablet, ternyata mineral tablet lebih ampuh daripada garam ikan yang lain dan lebih bagus daripada garam dapur.
Dan otomatis saya langsung pindah ke mineral tablet untuk saat ini. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau tanya garam terbaik ikan cupang, atau bukan ikan cupang ya, untuk semua jenis ikan hias, itu ialah garam dari mineral tablet. Saya kasih tahu buat kalian. Nah, misalnya kalian tanya, bagus mana garam dapur sama garam ikan? Kalau saya pribadi, ini asumsi pribadi ya guys, bukan untuk harus kalian ikutin saya. No, itu hak kalian mau ikut atau enggak, mau kalian suka dengan ini konten atau enggak, atau kalian sependapat dengan saya, itu terserah kalian. Yang jelas saya kalau bisa ditanya garam dapur sama garam ikan, yang di pasaran saya lebih megang garam dapur. Karena saya pernah kasih garam ikan, ternyata kurang gitu, kurang oke gitu kan. Pas saya ngasih lumayan banyak gitu. Pas saya kasih setengah bungkus garam dapur, kok pada rontok gitu. Ini ikan kondisinya waktu itu saya pindah. Saya pindah dulu air, saya gini. Sistemnya pas saya tahu ikan burai ini kena jamur, saya pindah ke tempat baru dengan air baru. Sudah saya kasih obat biru, sudah saya kasih daun ketapang. Ini sudah beberapa lama dulu sudah saya kasih sama garam ikan. Saya pindahlah ke situ, itu ikan cupang, burayak ya. Ternyata nggak mempan. Sekalinya munyak, saya pindah lagi ikan cupang itu ke tempat yang pakai garam dapur. 3 hari luntur pak. 3 hari luntur itu jamur-jamurnya. Otomatis saya mikir, wah garam dapur oke juga gitu. Makanya kalau misalnya garam ikan saya kurang serak ya. Karena kenapa? Ini kurang luntur, cepat luntur jamurnya. Tapi kalau sudah pakai garam ini, garam dapur cepat. Nah pada saat itu pun saya belum bikin produk ya, belum bikin produk untuk jamur segala apa, belum. Pada saat itu masih awal-awal banget, itu sekitar 2 tahun yang lalu pengalaman saya ini. Nah otomatis di sini kalian bisa nilai bagus atau enggak, terserah kalian. Karena ini yang saya pakai di Urin Beta ya, untuk di farm. Nah untuk misalnya tempat pembesaran, saran saya gunakan tempat yang besar. Untuk breed itu nggak perlu besar, cukup pakai ember cat 5 kilo itu, asal 5 kilo itu. Kalau enggak ember es krim bisa juga, tapi yang kecil aja, nggak perlu besar. Abis itu banyak banget orang nanya masalah tempat breeding. Breeding saya kecil pak. Abis itu untuk breeding ini, breeding giant pakai yang besar? Enggak, saya pakai ember es krim tuh yang berapa kilo tuh yang kecil itu, 8 liter kah itu, yang kecil ya, pokoknya kecil. Jadi pak, giant loh. Jadi saya nggak pakai tempat besar ya, nggak bingung harus giant pakai tempat besar, nggak juga ternyata. Cuma ya tetap syaratnya 4 hari pindah, karena sudah pasti kotor, oksigen pasti berkurang. Makanya kalau tempat breeding giant, kalau misal kecil, cepat-cepat pindah, 4 hari sudah cepat pindah. Sama kayak pelakat, saya juga pasti 4 hari pindah, karena saya tahu kotoran indukan, pertama bikin tercemar itu tempat pemijahan. Kedua, oksigen pasti sudah berkurang. Ketiga, buraya itu butuh banyak oksigen karena orangnya banyak. Ya enggak? Kadang kan kita ngebeli pasti ratusan, ya kan? Otomatis kita harus cepat pindah tempat pembesaran yang bagus dengan kaya oksigen. Makanya saya kalau misalnya di tempat pembesaran sekarang, saya gunain super oksi pak. Super oksi itu. Jadi itu yang paling penting ialah kandungan oksigen dalam air itu untuk burai dengan cepat nyaman. Habis itu tempat untuk pembesaran silakan kalian gunakan daun ketapang, daun pisang biar untuk nurunkan pH-nya. Oke, semoga ini informasi membantu sekali buat kalian untuk masalah tempat pembesaran ya. Jadi kita akan masuk step berikutnya yang nggak tahu nih saya akan lanjut di sini atau gimana karena sudah mulai kering. Sudah 3 step ke 4 step ini, saya lupa. Yang jelas saya sudah jelaskan buat kalian dan kalian silahkan disimak buat grup Urin Beta yang ada di WA. Ini ialah salah satu step yang saya kasih buat kalian. Jangan lupa silahkan share buat bagi anggota yang baru. Misalnya kalian nemukan yang ada di grup dengan permasalahan yang sudah saya bahas. Karena kenapa saya juga nggak bisa ngontrol terlalu full ya, karena kadang kita ngurusin orderan keluar kota juga kita harus lepas handphone. Kita cuma catat alamat, udah kerjain segalanya gitu. Jadi semua buat teman-teman yang sudah lama di grup Urin Beta yang ada di WhatsApp, tolong bantu saya untuk koordinir dan menjawab pertanyaan, dan kalian boleh share berdasarkan pengalaman kalian dalam breeding ikan cupang, karena itu tujuannya di sana ya. Karena saya kasih pengalaman saya, kalian praktekin yang mana yang cocok dan kalian bisa
adu argumen di sana. Saya cocok yang ini, saya cocok ini. Dan itu semua benar, tidak ada yang salah. Jadi jangan pernah nyalakan breeder ini, breeder itu, breeder ini caranya begini, nggak ada yang salah. Semuanya benar karena emang itu yang dipakai sama dia. Cara urine beta seperti ini belum tentu di farm lain seperti saya juga. No, belum tentu. Cuma di urine beta cuma satu kelebihannya, apapun akan dibongkar karena basically saya cupang bukan bisnis tapi hobis. Yang emang harus saya share pada kalian, yang dimana untuk mencari informasi untuk masalah ikan cupang itu sangat susah. Kebanyakan breeder sama seller nggak mau buka. Kenapa? Kalau misal kalian jadi breeder, kalian bisa cetak, kalian bisa jual ikan, itu akan menjadi saingan baru buat mereka. Itulah bedanya antara urine beta sebagai hobi dan kolektor. Saya kan suka kolektor ikan juga, bukan berarti saya harus jualan ikan, harus jualan produk, no. Oke. Jadi saya di sini pengen share pengalaman buat kalian dan kalian bisa pintar di dunia ikan cupang dan kalian bener-bener jos bisa cetak ikan lebih bagus daripada breeder atau seller yang ada di Samarinda. Saya harapkan kalian bisa seperti itu karena generasi baru belum tentu generasi buruk, tapi generasi lama bisa jadi menjadi generasi buruk. Oke, see you next time video. Silahkan kalian like and share dan subscribe ini video untuk membantu saya mengembangkan ini channel. Like dan share kalian dan subscribe kalian ialah membuat saya semangat untuk bikin konten. Silakan kalian tulis komen di bawah untuk pertanyaan berikutnya yang saya akan bahas di next video. Karena video-video saya yang akan datang modelnya akan seperti ini biar saya bisa ngoceh, biar bisa saya nge-share pengalaman saya ke kalian dan kalian bisa mencoba apa yang pernah saya lakukan. Oke, see you next time video. Bye bye.